Street photography emang bisa pakai kamera apa aja, mulai dari kamera mirrorless, DSLR, bahkan smartphone juga bisa. Itu tergantung dari orangnya ya. Tapi menurut gua ada beberapa kamera yang emang cocok banget buat diajak nge-treat. Nah, kameranya apa aja? Let's go. Inside Cam. Nah, kamera yang akan gua rekomendasikan kali ini berasal dari kamera yang APS-C, bukan full frame ya. Ya mungkin nanti kedepannya bakal gua bahas yang full frame-nya. Tapi kali ini gue juga selipin satu action cam yang dimana ini cukup worth it juga buat dipakai nge-treat ya, karena gue udah nyoba. Dan langsung aja yang pertama, ini dia Ricoh Pentax GR3. Kamera asal pabrikan Pentax ini punya beberapa hal yang menurut gue sangat worth it buat diajak nge-treat. Kamera ini adalah kamera pocket yang menggunakan lensa tanam 18,3 mm atau 28 mm ekuivalen. Enaknya dia punya diafragma yang bisa bikin bokeh, yaitu sekitar 2.8. Jadi kalian nggak perlu bongkar pasang lensa lagi, cukup praktis kan? Punya 24 megapiksel APS-C dengan dilengkapin juga sama 3 axis di bodinya. Punya fitur hybrid AF yang membuatnya cukup cepat dalam membidik objek. Layar 3 inci dengan resolusi cukup besar, 1 juta piksel lebih, yang cukup membantu. Selain itu juga terdapat touch sensitifnya juga. Kalau mau sesekali dipakai video juga bisa di Full HD 60 fps. Nah, yang kedua lanjut kita ke GoPro Hero 9. Ini adalah salah satu action cam yang menurut gua emang cocok banget buat diajak nge-treat. Apalagi kalau bukan karena kualitasnya. Kamera ini salah satu yang cukup banyak dicari karena walaupun kecil dia punya banyak fitur menarik di dalamnya. Kayak misalnya stabilisasi yang cukup baik dibanding DSLR maupun mirrorless. Time warp juga ada semacam hyperlapse gitu, dan buat fotonya kamera ini punya 12 megapiksel sensor. Walaupun gak besar tapi kualitasnya ini cukup baik. Ya better sih pakainya di outdoor atau siang hari aja. Kalau malam menurut gue ini masih agak kurang ya. Jadi walaupun namanya kamera aksi nggak ada salahnya kita pakai buat nge-treat. Yang ketiga ada Fujifilm X-E4. Nah, kamera ini menurut gue cukup familiar ya di kalangan para streeter atau fotografi street, fotografi jalanan. Kebanyakan juga sih yang pakai kayak cewek-cewek milenial gitu. Resolusinya ini cukup besar, yakni 26 megapiksel. Terdapat continuous shoot-nya juga hingga 30 fps, namun cuma bisa digunakan dalam electronic shutter. Kelebihannya juga salah satu kamera yang cukup baik di kondisi low light. Selain itu banyak pilihan film simulationnya juga. Jadi bukan cuma bodinya aja yang enak dipandang karena terkesan retro, tapi untuk kualitasnya jelas lebih modern. Yang keempat tentunya ada Canon EOS M6 Mark II. Nah, kemampuannya ini buat nge-treat gue bilang cukup oke. Walaupun di harga belasan juta, tapi kualitasnya ini setara dengan ya bisa dibilang kamera 20 jutaan lah. Sensornya yang cukup besar dari kamera yang gue sebutin sebelumnya tadi, yaitu 32 megapiksel APS-C CMOS. Hasilnya ini jadi bikin lebih tajam dan juga detail. Layarnya juga cukup fleksibel buat mengambil gambar dalam kondisi berbagai angle. Selain itu tentu bisa dipakai buat touchscreen, kalau mau buat video juga udah cukup profesional dengan kemampuan perekaman 4K atau Full HD di 120 fps. Bahkan bisa digunakan hingga 14 fps atau hingga 30 fps raw burst shootingnya. Selain itu tampilan antar mukanya yang simple cukup memudahkan para pengguna. Selanjutnya yang kelima ada Nikon Z50. Siapa sih yang nggak kenal sama kamera-kamera Nikon? Ya, dia ini punya beberapa ciri khas, ya salah satunya adalah hasil gambarnya yang bisa dibilang cukup saturate ya. Jadi cocok banget nih buat kalian yang pengen nge-treat tapi pengen hasil gambarnya itu yang lebih berwarna. Nah, ini saran gue, pakai Nikon Z50 aja. Nikon Z50 punya spesifikasi sensor 21 megapiksel. Sebenarnya kamera ini gue akuin lebih oke dipakai buat video. Tapi setelah gue coba beberapa kali, ternyata cukup oke juga hasil fotonya. Khususnya ketajaman gambarnya ya. Autofokusnya gercep, layarnya juga cukup fleksibel buat ngambil low angle dengan ukuran lebih besar 3,2 inci. Dan satu lagi yang paling penting adalah hasil low light-nya yang bisa dibilang lumayan oke. Nah, yang terakhir ini ada dari Sony Alpha 6400. Selain harganya yang bisa dibilang cukup terjangkau, kamera ini juga sangat jadi andalan para fotografer jalanan yang punya konsep atau nuansa yang lebih dark atau kayak gelap-gelap gitu ya. Atau yang low saturate, kebalikan dari Nikon Z50 tadi. Jelas gue cukup merekomendasikan kamera ini kalau buat foto malam hari. Dengan autofocus sekitar 0,02 detik,
yang terdapat juga 425 titik autofocus. Gua rasa cukup sensor Exmor CMOS 24 megapikselnya menjadi andalan. So itu dia tadi beberapa rekomendasi gua dari kamera-kamera APS-C atau juga action cam yang menurut gua itu cocok banget dipakai buat nge-treat atau fotografer jalanan lah. Kalau harganya ya tinggal sesuaiin aja sama kantong kalian ya. Oh ya, ini juga cuma rekomendasi dari gua aja. Ya mungkin kalian punya rekomendasi lain yang berbeda dari gua, yaitu silahkan ya. Jadi tergantung dari diri masing-masing juga. Oke, sekian dan terima kasih.